warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 mata kuliah Pancasila, dosen pengajar Dr. Isa Ansori MSI dari Fakultas Hukum, Bisnis dan Ilmu Sosial, Prodi Akuntansi, kelas B1 di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 2020-2021. Kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Kita akan membahas secara terperinci, yaitu pengertian ideologi Pancasila dan ideologi dunia, dan yang terakhir Pancasila dan agama. Yang pertama, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Apa sih Pancasila sebagai ideologi negara? Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi. Hal ini tentunya berlaku untuk pemerintahan dan seluruh warga negara. Pengertian ini juga ada di dalam ketetapan MPR No. 8 tahun 1998 pasal 1. Nah, sekarang bunyinya dari pasal 1 ketetapan MPR No. 8 tahun 1998, yaitu berbunyi, Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Itulah bunyi dari pasal 1 ketetapan MPR No. 8 tahun 1998. Ngomong-ngomong, kita tadi membahas Pancasila sebagai ideologi negara, dan sekarang adalah pengertian ideologi negara. Ideologi negara adalah sebuah cara pandang yang membentuk kerangka berpikir dalam mewujudkan cita-cita. Beberapa definisi ideologi yang dikemukakan oleh para tokoh. Yang pertama, Drs. Mardiono, ideologi berarti a system of ideals, akan mensistematisasikan seluruh pemikiran mengenai kehidupan ini dan melengkapinya dengan sarana serta kebijakan dan strategi dengan tujuan menyesuaikan keadaan nyata dengan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat yang menjadi induknya. Yang kedua, Gunawan Setiarjo yang mengungkapkan ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan atau akidah atau akidah yang sampai melalui proses berpikir yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan. Yang ketiga, Destrek yaitu ideologi adalah studi terhadap ide-ide pemikiran tertentu. 2 April 2004. Yang selanjutnya, Desektes ideologi adalah inti dari semua pemikiran manusia. Pada 5 Mei 2004. Yang selanjutnya, Machiavelli ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa 1 Agustus 2006.
Dan yang terakhir, Thomas H. Ideologi adalah suatu cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyat. 3 Oktober 2004. Pancasila dan ideologi negara. Yang pertama, pengertian dari Pancasila. Pancasila adalah pedoman hidup bagi kehidupan bangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia. Pancasila juga memegang peran penting sebagai fondasi yang kuat dan menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia. Dan ideologi dunia ialah ideologi komunisme menurut Prof. Dr. Jimmy Asensky HS selaku Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, mengatakan bahwa istilah ideologi negara mulai banyak digunakan bersama dengan perkembangan pemikiran Karl Marx yang dijadikan sebagai ideologi beberapa negara pada abad 18. Komunisme itu adalah sebuah sistem ekonomi yang memusatkan kepemikiran bersama atas suatu alat produksi yang ada seperti modal, tanah, dan tenaga kerja, dengan tujuan utama untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan tanpa adanya kelas sosial, misalnya kaum proletariat atau kaum buruh, melawan tuan tanah dan kapitalis, sehingga banyak kaum proletariat sangat tertarik untuk menganut ideologi ini. Selain itu, karena adanya tindakan nyata yang memenuhi kebutuhan mereka sehingga tercapai kesejahteraan sosial. Secara teori, paham ini bertujuan untuk memakmurkan rakyat dan memakmur tanpa kelas sosial dengan menganggap semua orang itu sama atau sama rata sama rasa. Selanjutnya kita akan membahas Pancasila dan agama. 5 ideologi utama menyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tercantum pada alinea keempat preambulum atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi agama adalah sebuah ideologi yang bersumber pada falsafah agama yang tercantum dari dan membuat dalam kitab suci agama. Pancasila sebagai ideologi yang final dan telah mencapai konsensus bagi pendiri negeri ini. Pancasila adalah satuan paham demokrasi yang bersumber dari pandang hidup, isi jiwa bangsa Indonesia atau falsafah untuk bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat kita sendiri. Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandang hidup bangsa Indonesia, di mana falsafah negara Pancasila terdapat tercermin terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Persepsi menyatakan bahwa agama sebagai Pancasila adalah suatu kesalahpahaman dalam menalar. Hal ini mengingat ideologi Pancasila sebagai ideologi yang selaras dengan ajaran agama Islam, di mana adanya nilai ketuhanan, keadilan, dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Muhammad Hatta
1945 sampai 1956 menegaskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana tercermin dalam Pancasila merupakan dua lapis fundamen, yaitu fundamen moral dan fundamen politik. Bahkan Bung Hatta menekankan bahwa dasar ketuhanan yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik, sedangkan dasar kemanusiaan adalah kelanjutan dalam perbuatan dan praktik hidup pada dasar-dasar yang memimpin. Dan dasar ketuhanan yang Maha Esa tidak hanya dasar menghormati agama masing-masing, melainkan dua pula menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari kita. Apabila ada yang salah atau ada yang kurang atau ada yang ditanyakan, silakan komen di bawah ya. Jangan lupa like dan komen. Makasih. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.